Bab 447. Phoenix Demon Lotus masih mekar sempurna dan tidak akan pudar dalam waktu lama. Ia sama melamun dan menawan seperti bunga suci surga, namun juga mengeluarkan aura kehancuran seperti lahar neraka. Di tengah teratai iblis, sesosok tubuh perlahan muncul dengan benang sari api menopangnya. Yun Ce muncul di hadapan semua orang dengan seluruh tubuhnya terbakar api dan memegang pedang yang berat. Dia tampak agak lemah, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan dia terengah-engah. Dia tampak kesulitan untuk berdiri, tetapi matanya masih begitu tajam sehingga orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Orang-orang menatapnya dengan tatapan kosong. Pada saat ini, rasanya seperti melihat Raja Api mendominasi dunia. Ini adalah alam kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix. Itu adalah alam yang belum pernah dicapai oleh Sekte Divine Phoenix Mu. Selama 5.000 tahun, alam tertinggi dari World Ode of the Divine Phoenix milikmu Phoenix baru saja mencapai. Kita baru mencapai alam keempat. Yun Ce tersentak, tetapi suaranya terdengar seperti guntur. Sekarang, kamu masih ingin mengatakan, apakah garis keturunan Phoenixku berasal dari Sekte Phoenix ilahimu? Yun Ce datang ke sini 7 hari yang lalu. Tujuan dari turnamen pemeringkatan nasional adalah untuk menyelesaikan keluhan dengan Sekte Divine Phoenix. Namun, resolusi ini tidak berarti menyelesaikan keluhan dengan Sekte Divine Phoenix. Ini ditakdirkan untuk tidak mungkin menyelesaikan keluhannya. Hasil yang dia inginkan adalah membiarkan Sekte Phoenix Ilahi mengambil inisiatif berubah menjadi pasif di bawah pengawasan semua orang di dunia. Dia memiliki darah Phoenix, dan Sekte Divine Phoenix ingin membersihkan keluarga dia. Di mata dunia, itu adalah hal yang biasa. Tapi selama mereka membuktikan bahwa garis keturunan mereka tidak berasal dari Sekte Phoenix Suci, maka pengejaran mereka akan dilakukan tanpa ampun. Dan waktu terbaik adalah turnamen peringkat 7 kerajaan dengan semua pahlawan di dunia menyaksikan dan 4 tanah suci di sisi Anda. Jika tidak, jika dia pergi ke Sekte Divine Phoenix secara langsung, bahkan jika dia dapat membuktikan bahwa garis keturunannya benar-benar tidak berasal dari Sekte Divine Phoenix, itu akan lebih seperti mencari kematian. Terlebih lagi, setelah menjadi terkenal dalam pertarungan peringkat, Sekte Divine Phoenix harus menggunakan senjata mematikan bahkan jika mereka ingin membunuhnya. Sebelum datang ke Divine Phoenix City, Yun Ce berpikir bahwa cara terbaik untuk membuktikannya adalah dengan mengalahkan generasi muda terkuat dari Divine Phoenix Sekte, membuat mereka terdiam dan memaksa mereka untuk mengakuinya bahkan jika mereka tidak mengakuinya. Jika Sekte Ilahi Phoenix masih ingin menuduh, maka 4 tanah suci, yang selalu terkenal karena kebajikan dan kebenarannya, kemungkinan besar akan maju, dan guru misterius 6 negara di antara penonton juga akan terkesan dengan kejayaan sejarah. Dia telah membawa ke 6 negara. Berdiri di sisinya dan berikan tekanan pada Kekaisaran Phoenix Suci. Namun, kemungkinan sukses hanya 50-50. Namun setelah Jasmine memberitahunya bahwa roh Phoenix telah dihancurkan, peluang keberhasilannya meningkat menjadi 70% hingga 80%. Oleh karena itu, dengan cara ini, dia dapat menampilkan World Ode of the Phoenix tingkat kelima dan keenam tanpa keraguan. Dan ini adalah bukti garis keturunannya yang paling kuat dan tak terbantahkan. Adapun kedatangan Xia Yuanba, yang secara tidak langsung memberinya lapisan perlindungan tambahan dari tempat suci Kaisar, benar-benar tidak terduga. Phoenix Demon Lotus mulai layu perlahan, dan setelah 10 napas, ia benar-benar menghilang dari pandangan semua orang, tetapi guncangan dan dampak visual yang ditimbulkannya tertanam dalam di hati dan jiwa setiap orang. Memang benar, melakukan hal itu tidak diragukan lagi akan membuat Sekte Phoenix Ilahi semakin ingin membunuhnya, karena mereka tidak akan pernah membiarkan cabang Phoenix lain muncul, berkembang biak, dan menyebar di benua Tianxuan, dan Phoenix Xuan Gong 2 tingkat penuh lebih tinggi daripada milik mereka, sebuah cabang dari sebuah dunia. Dia juga akan sangat mendambakan World Ode of the Phoenix miliknya. Namun, Yun Ce lebih suka Sekte Phoenix Ilahi mengembangkan niat membunuh yang 100 atau 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak akan pernah membiarkan mereka mengejarnya sebagai hal yang biasa. Dia tidak akan membiarkan dirinya diburu sebagai hal yang biasa di mata dunia. Inilah martabat dan kesombongannya. Setelah teratai setan pembakaran bintang menghilang, tubuh 9 murid Phoenix juga muncul di tempat yang sebelumnya ditutupi oleh teratai api. Mereka semua berlumuran darah. Semua orang terluka parah, tetapi tidak ada satupun yang meninggal. Jelas, meskipun mereka tenggelam di bawah teratai api, mereka tidak terluka.
Ini adalah wajah dan kelonggaran yang ditinggalkan Yun Ce untuk Sekte Phoenix Ilahi, dan itu bahkan sebuah hadiah, karena 9 murid muda dengan yang tertinggi bakat generasi muda jika dia dikuburkan, itu akan menjadi kerugian besar yang tidak dapat dinilai oleh Sekte Divine Phoenix. Apakah mereka menghargainya atau tidak, dan apakah mereka ingin tidak tahu malu atau tidak, tergantung pada Sekte Divine Phoenix itu sendiri. Yun Ce, yang selalu pendendam dan pantang menyerah, telah mencapai titik ini, yang merupakan akhir dari kebajikannya. Dalam keheningan, suara tajam datang dari kursi, memecah kesunyian sepenuhnya. Wow, pernahkah kamu mendengar alam kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix? Bukankah World Ode of the Phoenix dari Sekte Divine Phoenix hanya memiliki alam keempat? Apa yang terjadi? Orang yang berbicara sungguh mengejutkan. Ling Jie, dia telah menekan semua energinya yang dalam dan meninggikan suaranya sekeras mungkin, takut tidak ada yang bisa mendengarnya. Ini tidak jelas. Hua Minghai segera menjawab, suaranya jauh lebih keras daripada suara Ling Jie. Itu berarti bahwa garis keturunan Phoenix Yun Ce dan Ode Dunia Phoenix sama sekali bukan dari Sekte Divine Phoenix. Tapi, ya Tuhan, bukankah benar bahwa Sekte Divine Phoenix adalah satu-satunya di benua Suan yang memiliki garis keturunan Phoenix dan Ode Dunia Phoenix? Petik 2. Kamu bodoh. Garis keturunan Phoenix dari Sekte Divine Phoenix diwarisi dari sisa roh Phoenix. Tapi siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada satu warisan Phoenix di benua Tianxuan? Dalam 5.000 tahun, hanya Sekte Phoenix Suci yang memiliki garis keturunan Phoenix, yang berarti warisan Phoenix lainnya belum ditemukan, tapi sekarang, mereka telah ditemukan oleh Yun Ce. Bukankah Yun Ce juga dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa garis keturunan Phoenix-nya bukan dari Sekte Phoenix Ilahi, tetapi berasal dari warisan Phoenix lain? Sebelumnya, saya pasti tidak mempercayainya. Namun, Feng Siluo, yang paling berbakat di generasi Sekte Phoenix Ilahi dan memiliki garis keturunan Phoenix terkuat, dikalahkan sepenuhnya oleh Yun Ce. Sekarang Yun Ce juga menunjukkan kekuatan tingkat kelima dan keenam dari Ode of World Ode of Phoenix. Kedua poin ini adalah bukti kuat. Jika kamu tidak percaya ini, itu hanya jika pikiranmu dipenuhi dengan omong kosong. Itu benar, sangat mustahil garis keturunan Phoenix Yun Ce berasal dari yang ilahi Sekte Phoenix, dan bahkan lebih mustahil lagi datang dari World Ode of the Phoenix. Wow, ternyata benua Tianxuan kita punya warisan Phoenix yang lain. Hatiku mulai berdebar kencang. Setelah pertandingan peringkat, aku harus mencoba yang terbaik untuk kutemukan. Tak seorang pun boleh menahanku. Ling Jie dan Hua Minghai bernyanyi dengan harmonis, dan setiap kata memengaruhi pemikiran semua orang. Arena berangsur-angsur mulai dipenuhi diskusi. Jika di awal turnamen pemeringkatan 7 kerajaan, Yun Ce mengklaim bahwa garis keturunan Phoenix-nya tidak berasal dari Sekte Phoenix Suci, tidak ada penonton yang akan mempercayainya. Tapi dia mengalahkan Feng Siluo sepenuhnya, dan menunjukkan level yang lebih tinggi, dan itu adalah 2 level dari World Ode of the Phoenix. Tidak ada yang bisa mempercayai ini. Obrolan di arena menjadi semakin keras, dan hampir semuanya adalah suara yang mengatakan, garis keturunan Yun Ce tidak bisa berasal dari Sekte Divine Phoenix. Para Master Sekte, Tetua, dan Pangeran dari Sekte Divine Phoenix semuanya tenggelam, mereka tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Yun Ce dan Sekte Divine Phoenix pada awalnya hanya diperlakukan sebagai pembocor garis keturunan biasa, orang-orang setingkat Feng Hengkong dan Feng Feiyan bahkan hanya sesekali menanyakannya, namun mereka tidak menganggapnya serius sama sekali, karena tidak peduli siapa pihak lain adalah, tidak mungkin untuk lepas dari nasib dibersihkan. Mereka bahkan tidak mau repot-repot mengganggu jadwal turnamen peringkat 7 kerajaan karena Yun Ce, sehingga mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkan garis keturunan Phoenix-nya selama kompetisi. Namun mereka tidak menyangka bahwa perkembangan masalah ini, di bawah bimbingan dan kinerja langkah demi langkah Yun Ce, akan mengarah pada situasi yang tidak pernah mereka impikan. Sekarang, bahkan mereka sendiri percaya bahwa garis keturunan Yun Ce memang bukan dari Sekte Divine Phoenix, juga bukan dari World Ode of the Phoenix, namun, mereka sama sekali tidak bisa mengakui fakta ini. Begitu mereka mengakuinya di depan umum, mereka tidak lagi memiliki hak untuk melindungi garis keturunan, dan membersihkan keluarga terhadap Yun Ce. Dan Yun Ce pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia setelah hari ini. Tidak hanya tidak mungkin untuk menyerangnya secara terbuka, tetapi akan lebih sulit lagi untuk menyerangnya secara diam-diam.
Diperkirakan bahkan jika orang lain ingin mengincar Yunce, mereka akan segera mencurigainya dari Sekte Phoenix Ilahi. Jika garis keturunan Yunce diakui dan dia diizinkan pergi dengan selamat hari ini, maka Sekte Divine Phoenix di benua Tianxuan tidak lagi menjadi satu-satunya sekte para dewa. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal ini terjadi? Feng Ximing menatap wajah jelek Feng Hengkong, menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berteriak keras, itu tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal, jangan tertipu oleh omong kosongnya. Benua Tianxuan, sejak zaman kuno, hanya ada satu Phoenix ya Tuhan, hanya satu sekte warisan Phoenix. Dewa Phoenix Agung dari Sekte Phoenix Ilahi kita telah mengatakan lebih dari sekali bahwa itu adalah satu-satunya roh sisa Phoenix di seluruh benua Tianxuan. Jika ada roh sisa Phoenix lainnya, bagaimana mungkin Tuan Phoenix kita Tuhan tidak menyadarinya? Jika ada warisan Phoenix lainnya, kenapa mereka belum ditemukan selama 5.000 tahun? Petik 2. Yunce ini, tidak peduli bagaimana dia berdalih dan menyembunyikannya, pembuluh darah Phoenix-nya yang mendalam tidak akan pernah bisa datang dari warisan Phoenix lainnya, berasal dari Sekte Phoenix Ilahi kami, itu adalah satu-satunya kemungkinan. Prasasti Feng Xi, jelas dan benar, tetapi siapapun yang mendengarkannya akan merasakan ini jelas merupakan argumen yang kuat. Xia Yuanba segera menoleh dan meraung, kamu kentut. Kamu, 10 murid Sekte Phoenix Ilahi, dikalahkan oleh saudara iparku, yang bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Kamu benar-benar berani mengatakannya bahwa garis keturunan kakak iparku berasal darimu. Sekte Divine Phoenix, ya ampun, ini hanyalah sebuah penghinaan terhadap kakak iparku. Kata-kata Xia Yuanba sangat mendominasi dan bahkan lebih tidak enak untuk didengar. Keparahannya adalah tidak kurang dari melemparkan pot kotoran di depan semua orang. Di wajah putra mahkota Phoenix Ilahi yang bermartabat, wajah Feng Ximing langsung berubah warna menjadi hati babi, dan Yunce juga menatap langsung. Aku akan mencekiknya, inilah yang keluar dari mulut Yuanba. Yuanba, jangan kasar. Tuan Guchang diam-diam tersenyum pahit, dan hanya bisa memarahinya secara simbolis, lalu berkata, namun, menurut Gu, garis keturunan Yunce seharusnya tidak berasal dari sektemu. Phoenix-nya Deode kepada dunia sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Meskipun kata-kata guru Guchang tenang, karena kekuatan, asal-usul, prestise, dan statusnya, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki suara tertinggi di ruangan itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak diragukan lagi mendukung Yunce, sebuah lelucon. Murid dekatnya bersedia mempertaruhkan nyawanya demi Yunce, dan dia tidak bisa diam bahkan jika dia menginginkannya. Terlebih lagi, dia kagum dan mencintai bakat Yunce. Bahkan jika dia tidak memiliki hubungan dengan Xia Yuanba, dia akan tetap melakukannya demi Yunce. Berbicara. Tuan Guchang berbicara, menyebabkan Feng Hengkong dan yang lainnya terlihat sedikit jelek lagi. Feng Ximing menarik napas dalam-dalam, memberi hormat kepada Tuan Guchang, dan berkata dengan tegas, kata-kata senior Gu tentu saja sesuai dengan kata-katanya. Tapi, masalah ini melibatkan tabu garis keturunan dari Sekte Phoenix Ilahi kita, dan tidak boleh ada kompromi. Kekalahannya terhadap saudara Kaisar ke-14 saya hanya menunjukkan bahwa dia sangat berbakat, dan tidak ada hubungannya dengan kemurnian dan asal-usul garis keturunan. Kedua gerakan tersebut dia baru saja membuat, hanya. Dia sendiri mengklaim bahwa itu adalah alam kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix. Siapa di dunia ini yang benar-benar telah melihat alam yang lebih tinggi dari World Ode of the Phoenix? Bahkan Tuan Dewa Phoenix dari sekte kami tidak akrab dengan alam yang lebih tinggi. World Ode of the Phoenix, bagaimana dia bisa melakukannya? Jelas sekali bahwa dia hanya menggunakan keterampilan mistik api lainnya untuk menutupinya. Begitu Feng Ximing berkata kata-kata ini, Tuan Guchang sedikit mengernyit, dan rambut di kepala Xia Yuanba dia berdiri dalam sekejap, dan saat dia hendak mengutuk, sebuah suara manis tiba-tiba terdengar, aduh, aduh, aduh. Lihat, apa Xiao Mingming berkata, aku tidak ingin bilian, semua orang yang mendengarnya benar-benar tidak tahan. Tetaplah di sini, Xiao Mingming, bukan itu yang orang lain katakan tentangmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah Pangeran Cilik Shen Huang, dan milikmu ayah adalah Xiao Kongkong. Bagaimana kamu bisa mengatakan begitu sedikit tentang bilian? Sebagai manusia, kamu harus memiliki beberapa bilian. Bahkan jika kamu tidak menginginkan teratai hijau, Sekte Divine Phoenix masih membutuhkannya. Bahkan jika Sekte Divine Phoenix tidak menginginkan teratai hijau,
kerajaan Divine Phoenix masih membutuhkannya. Ming-Ming kecil, patuh dan cepat ambil teratai hijau yang tidak kamu inginkan. Aku benci orang yang tidak mau pilihan paling banyak. Bab 448. Begitu suara ini keluar, rambut Xia Yuanba yang baru saja berdiri tiba-tiba melembut. Dia mengalihkan pandangannya ke Ji Qianru, matanya penuh ketakutan. Ji Qianru menurunkan kelopak matanya dan bermain satu sama lain dengan kedua jarinya. Sepasang mata bunga persiknya berayun dengan gelombang lembut seperti air, yang hampir melelehkan tulang seseorang. Kata-katanya bahkan lebih lembut, seperti pengakuan bingung seorang gadis, tapi isi kata-katanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan yang sangat mendalam, dan tingkatnya tidak kurang dari kutukan Xia Yuanba. Puff! Separuh dari penonton tercengang dan gemetar, sementara separuh lainnya meludah kemana-mana saat itu juga. Yun Ce menatap Ji Qianru dengan heran, dia tidak terkejut Tuan Gu Chang akan berbicara mewakilinya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa istana laut tertinggi Ji Qianru, yang berperilaku jahat, memiliki mata yang lembut, dan tidak menganggap serius siapapun, akan benar-benar mengambil inisiatif untuk berbicara mewakilinya. Tidak, ini lebih dari sekedar berbicara untuknya. Itu setara dengan mengikuti Xia Yuanba, tersenyum dan tanpa basa-basi menaruh pot kotoran lagi di kepala Feng Ximing, tidak khawatir akan menyinggung putra mahkota Kekaisaran Phoenix Ilahi, bahkan seluruh Phoenix Ilahi Sekte. Ye Xinghan, Tuan Muda Istana Dewa Bulan Matahari, sombong dan kasar di depan Feng Hengkong, tetapi di depan Ji Qianru, dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Bagaimana karakter seperti itu bisa memperlakukan orang seperti ini? Pangeran Shen Huang hanya memperhatikannya, atau mungkin, tak seorang pun di seluruh benua Tianxuan bisa dianggap serius olehnya. Ekspresi Feng Hengkong, Feng Feiyan dan lainnya berubah lagi, ekspresi Feng Ximing bahkan berkedut, wajahnya biru dan ungu, seolah-olah dia baru saja menelan bangku panas, dan dia sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Namun, bahkan jika dia punya nyali untuk menyangkal Guru Gu Chang, dia tidak akan pernah punya nyali untuk menyangkal Ji Qianru, satu-satunya orang menakutkan di dunia yang bisa membuat pembicaraan Feng Heng mengubah wajahnya dan membuatnya menghindarinya. Orang-orang hanya melihat sisi jahatnya, tapi dia mendengar tentang teror dan kekejamannya dari Feng Hengkong lebih dari sekali. Ling Jie dan Hua Minghai merasa sangat lega setelah mendengar ini sehingga mereka berharap bisa mengangkat wajah dan tertawa dua kali. Ini bukan ejekan dari orang biasa, tetapi dari orang-orang di Tanah Suci. Mereka tiba-tiba mulai merasa bahwa ini menakutkan, tampak monster mereka semua menjadi lucu, dan bahkan ada lebih banyak tawa di sekitar mereka. Kata-kata Feng Ximing memang sangat konyol dan penuh celah. Kedua skill api yang membuat ngeri seluruh penonton itu jelas terbakar oleh api Phoenix. Tekanan dari Phoenix yang mereka keluarkan jauh lebih unggul dari World Ode of the Phoenix. Bagaimana bisa dibandingkan dengan skill mistis api lainnya? Dengan kata lain, bahkan jika memang ada keterampilan mendalam api di dunia ini yang dapat melampaui Ode dunia Phoenix. Tubuh Yun Ce yang baru saja diselimuti, tapi jelas melepaskan bayangan burung Phoenix yang membuat orang merasa berdebar-debar dan memaksa. Selama itu tidak terjadi, orang buta pun bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu, meskipun Feng Hengkong, Feng Feiyan dan yang lainnya tidak mau mengakuinya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena di hadapan bukti kuat, jika mereka membuka mulut untuk menyangkalnya, itu hanya akan menjadi lelucon, membuat orang memandang rendah. Feng Ximing juga berbakat, dia harus gigit jari dan menjadi umpan meriam ini, tapi hasilnya jelas menyedihkan. Xia Yuanba dan Ji Qianru telah dilemparkan ke arahnya. Feng Ximing tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tak seorang pun di seluruh sekte Phoenix Suci berbicara sejenak, dan suasana menjadi menemui jalan buntu yang membuat mereka sangat tertekan. Setelah Gu Chang dan Ji Qianru mengungkapkan sikap mereka, kebuntuan ini sudah ditakdirkan gagal dibalik. Akibatnya, hari ini dan di masa depan, mereka tidak lagi dapat mengejar dan mengendalikan Yun Ce dengan cara yang adil. Mitos mereka yang tak terkalahkan telah hancur total. Semua murid jenius mereka telah dikalahkan sepenuhnya oleh satu orang, dan seluruh sekte Phoenix Ilahi juga telah dikalahkan, ditampar wajahnya, bahkan garis keturunan Phoenix yang dibanggakan sekte mereka selama 5.000 tahun tidak akan lagi menjadi satu-satunya. Saat ini, menjadi sangat sulit bahkan untuk menghadapi situasi saat ini dan mempertahankan martabat dan wajah terakhir dari sekte Phoenix Ilahi, apalagi mencoba merayu Yun Ce. Dalam suasana yang kental,
Feng Hengkong akhirnya berbicara setelah perubahan tiba-tiba dalam ekspresinya, dan berkata dengan suara yang sangat tenang, "Yunce, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa di antara generasi muda dari Sekte Phoenix Ilahi kita, tidak ada hal seperti? Adakah yang bisa mengalahkanmu? Di antara generasi muda Sekte Phoenix Ilahi kami, ada satu orang yang bisa mengalahkanmu ribuan kali dalam hal bakat, kekuatan, atau kekuatan garis keturunan." Kata-kata Feng Hengkong membuat semua orang tercengang. Lin Kun berpikir, tersenyum diam-diam, dan berkata, "Oh, ada seorang jenius di Sekte Phoenix Ilahi. Mungkinkah Sekte Phoenix tidak meremehkan membiarkan orang jenius seperti itu berpartisipasi dalam peringkat 7 negara ini? Cocok, atau mungkin, pergi berperang. 10 orang ini hanyalah murid biasa di Sekte Phoenix Ilahi." Kebenarannya tentu saja bukan apa yang dikatakan Lin Kun. Feng Siluo memang yang paling berbakat dan kuat di antara generasi muda Sekte Divine Phoenix, tapi di atas Feng Siluo, ada kartu truf lain yang jauh melampaui dirinya. Tapi kartu truf ini terlalu penting bagi Sekte Divine Phoenix. Sebelum hari ini, Feng Hengkong tidak pernah berpikir untuk mengungkapkannya. Begitu kata-kata Feng Hengkong keluar, wajah beberapa tokoh inti di Sekte Divine Phoenix tiba-tiba berubah sedikit. Mereka semua tahu siapa yang dibicarakan Feng Hengkong. Tetapi setelah ekspresi mereka berubah, tidak ada yang menyatakan sanggahan. Karena apa yang terjadi hari ini sepertinya hanya masalah garis keturunan Yunce, namun di balik itu terkait dengan wajah, reputasi dan martabat Sekte Divine Phoenix, dan sangat mungkin mempengaruhi atau bahkan mengancam masa depan Divine Sekte Phoenix. Sekarang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah krisis terbesar bagi Sekte Phoenix Ilahi dalam 5.000 tahun terakhir. Oleh karena itu, bahkan jika situasi saat ini ditakdirkan untuk tidak dapat sepenuhnya dibalik, bahkan jika kita harus menunjukkan kartu truf kita masih harus meraih kembali kemenangan. Setidaknya, semua orang di dunia harus tahu bahwa meskipun warisan Phoenix lain muncul di dunia, itu pasti tidak akan mampu mengalahkan Sekte Phoenix Ilahi mereka. Ini adalah keuntungan terakhir dari Sekte Divine Phoenix yang belum terinjak selama 5.000 tahun. Feng Hengkong mengerutkan kening dan menoleh. Matanya tertuju pada Feng Shuer di sampingnya. Melihat putri satu-satunya, matanya yang awalnya tertunduk tanpa sadar melembut, dan bahkan suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih tenang. Dia menghela nafas secara diam-diam dan berkata dengan lembut, "Shuer, ayahku tahu bahwa hal yang paling tidak kamu sukai adalah berkelahi dengan orang lain. Tapi hasil dari masalah hari ini sangat penting bagi sekte kita dan mempengaruhi Phoenix kita. Kemuliaan dan martabat dari Shenzong selama 5.000 tahun. Jadi, tolong bantu ayahku." "Oke." Suara Feng Hengkong sedikit sulit, lebih enggan dan bersalah. Mungkin di dunia ini, hanya Feng Shuer yang bisa membuatnya melakukan ini. Feng Shuer bukan hanya putri yang paling disayanginya, dia juga merupakan jiwa dari seluruh sekte Phoenix Ilahi dan bahkan seluruh kekaisaran Phoenix Ilahi. Petik 2. Feng Shuer terdiam, setelah hening sejenak, dia berdiri dengan lembut. Namun tindakan sederhana seperti itu langsung menarik semua mata dan perhatian penonton. Orang-orang menatap kosong pada sosoknya. Saat mata mereka tertuju pada tubuhnya, mata semua orang berubah dari terkejut ke terkejut. Dia menjadi terobsesi tak terkendali, seolah-olah jiwanya terserap ke dalam tubuhnya, bergoyang dengan setiap gerakan kecil yang dia lakukan. "Ya, ayah." Feng Shuer menjawab dengan lembut, dan setiap kata di bibirnya terdengar manis dan ringan, seperti suara peri dari surga. Kejutan melintas di wajah Tuan Guchang, Lin Kun, dan Ji Qianru, dan mata Ye Xinghan tertuju pada Feng Shuer, melepaskan cahaya seperti serigala lapar. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan menyaksikan dengan linglung saat Feng Shuer perlahan dan diam-diam berjalan keluar dari kursi, seperti peri, menggerakkan teratai salju dan kaki gioknya dengan anggun dan anggun, menginjak awan yang indah dan halus. Orang yang dibicarakan Feng Hengkong, orang yang masih di atas Feng Siluo, mungkinkah, dia, adalah putri salju. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Feng Shuer, yang seindah dongeng, peri, dan mimpi, bisa diasosiasikan dengan kata, kuat? Meskipun Feng Siluo dikalahkan secara menyedihkan di tangan Yunce, kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang dan cukup untuk membuat malu para praktisi terdalam dari 5 kerajaan. Lembut, bagaimana mungkin putri salju, yang selembut salju, melampaui kekuatan Feng Siluo? Dia bukan seorang gadis, dan dia baru berusia 16 tahun ini.
Tidak ada jejak energi yang dalam di tubuh Feng Shui. Di seluruh penonton, dari penonton terlemah dari 6 negara hingga Gu Chang Zhenren terkuat, tidak ada yang bisa merasakan sedikit pun kekuatan mistik di tubuhnya. Dia hanyalah seorang gadis yang lemah dan lemah. Di tengah keterkejutan dan kebingungan semua orang, Feng Shui berdiri di depan Yun Che, menghadapnya secara langsung. Namun, dia bisa melihat wajah Yun Che dengan jelas, tapi Yun Che tidak bisa melihat wajah cantiknya yang bisa membuat dunia pucat. Yun Che tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi Feng Shui lagi dalam situasi seperti ini. Dia memandang Feng Shui dengan bingung, bibirnya bergerak beberapa saat, dan kemudian dia berteriak dengan suara rendah dengan susah payah, Shui. Menghadapi sekte Divine Phoenix yang sangat kuat, dia tidak takut dan tirani. Tapi menghadapi Feng Shui, semua orangnya benar-benar lenyap. Ekspresi, mata, dan hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah yang mendalam dan sedikit ketakutan. Semacam Shui akan sedih karena penipuannya. Bahkan menangis bersama takut. Dia menyelamatkan hidupnya, memberinya tempat teraman untuk menyembuhkan, memberinya kepercayaan yang paling polos, dan mengajarinya ode dunia Phoenix. Tapi apa yang dia berikan padanya adalah kebohongan demi kebohongan. Identitas palsu, nama palsu, tujuan palsu. Dia menggunakan kehidupan yang dia selamatkan dan ode dunia Phoenix yang dia ajarkan untuk berurusan dengan ayahnya dan sekte Divine Phoenix tempat dia dibesarkan. Yun Che diam-diam menghembuskan napas. Feng Shui memandangi sosok cantik di depannya dan berkata dengan suara yang lebih lembut, Shui, maafkan aku. Feng Shui masih tidak menjawab, tetapi tiba-tiba mengulurkan tangan-tangan giok putih kecilnya, dengan telapak tangannya menghadap dada Yun Che. Yun Che tidak bergerak, bahkan jika Feng Shui tiba-tiba melancarkan serangan fatal padanya, dia mungkin bisa melawan, tapi dia pasti tidak akan bisa menyerang. Panggilan, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan nyala api Phoenix merah perlahan menyala di tubuhnya. Nyala api itu tidak ganas atau panas, tetapi sangat dalam. Itu jauh lebih dalam dari semua api Phoenix yang pernah dilihat Yun Che. Api Phoenix naik perlahan dan secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh Feng Shui. Pada saat ini, sedikit cahaya keemasan bersinar dari tengah alisnya. Benang cahaya keemasan melewati kaca giok Phoenix dan menyinari mata Yun Che, yang mana mengagetkan semangatnya. Pada saat yang sama, aura Feng Shui yang telah tersembunyi sepenuhnya juga dilepaskan pada saat ini. Pada saat itu, semua orang di 4 tempat suci tampak ketakutan. Apa? Ling Kun segera berdiri. Oh, alis Cikianru yang seperti daun willow langsung miring menjadi 2 pedang alis. Ini, bahkan wajah Tuan Gu Chang jelas terkejut. Mata Ye Xinghan melebar, dan kemudian melebar lebih lebar, dan tatapan yang dilepaskan di dalamnya sama ganasnya dengan api. Dia meraih sandaran tangan kursi dengan kedua tangan, dan meraung sepenuhnya di luar kendali. Garis keturunan ajaib ini, ini tubuh sempurna. Ini hanyalah tungku paling sempurna di dunia. Bab 449. Aura energi mendalam Feng Shui sangat lembut dan damai, tanpa agresi atau penindasan apapun, tetapi semua orang yang hadir merasakan sesak napas yang lembut namun sangat tak tertahankan. Yun Che adalah yang paling dekat dengan Feng Shui dan merasa paling nyata. Ketika dia melihat Feng Shui, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam, serta rasa ilusi yang tak terlukiskan. Sebelum Xia Yuanba tiba, Yun Che bisa merasakan aura Tuan di tubuhnya dengan sangat jelas dan mengejutkan. Namun, meskipun aura Feng Shui sama sekali tidak mendominasi seperti aura Xia Yuanba, perasaan yang ditimbulkannya pada Yun Che sebenarnya jauh lebih luas dan lebih halus daripada aura Xia Yuanba, seperti lautan yang tenang, perbedaan dari ombak besar. Yun Che terkejut dan tidak percaya dengan kekuatan menakutkan Xia Yuanba yang tiba-tiba, tapi itu tidak mengejutkan Yun Che sampai pucat. Dia yakin bahwa selama dia diberi waktu yang cukup, dia bisa mencapai level itu. Tapi aura Feng Shui membuat Yun Che merasa seperti kekuatan besar yang bukan milik dunia ini sama sekali. Itu adalah dunia yang tidak bisa disentuh atau dikejar pada levelnya saat ini. Selamatkan dirimu, ajari dirimu ode dunia Phoenix. Secantik bidadari, sempurna seperti peri, seperti salju murni, dengan senyuman paling murni dan indah, suara peri paling halus, memanggilnya, Saudara Yun, bertautan dengan jari kelingkingnya, Shui yang meringkuk erat dan menari di salju untuknya. Dia sebenarnya, berada di alam seperti ini yang bahkan tidak bisa dia hormati, seperti sebuah mitos atau mimpi.
Dia yakin bahwa perasaan ini bukanlah ilusi, karena tatapannya menghadap ke kursi 4 tanah suci. Dia dapat dengan jelas melihat perubahan ekspresi yang sangat dramatis di wajah orang-orang di 4 tanah suci, bahkan lebih dramatis daripada saat Xia Yuanba, tuan berusia 18 tahun, muncul. Berbagai ekspresi berubah. Dia akhirnya mulai memahami mengapa status Putri Sue di Sekte Phoenix Ilahi begitu dihormati dan istimewa. Di meja, dia sejajar dengan Feng Hengkong, dan bahkan putra mahkota duduk di urutan kedua. Dia juga memahami mengapa perlindungan Feng Hengkong terhadap Feng Shue'er mencapai tingkat yang ekstrim. Tuan, berapa tingkat kekuatannya, tepatnya? Xia Yuanba juga merasakan sesuatu dari Feng Shue'er. Ada perasaan yang tak terlukiskan penindasan. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, bahkan setelah Feng Shue'er melepaskan aura kekuatannya yang dalam, dia masih tidak dapat mendeteksi tingkat pihak lain. Melihat ekspresi terkejut di wajah Tuan Guchang, Xia Yuanba mau tidak mau bertanya. Tuan Guchang menenangkan ekspresinya, menarik napas panjang, lalu menenangkan diri, berkata, dia adalah putri salju dari kerajaan Phoenix Ilahi yang saya sebutkan kepada Anda dalam perjalanan ke sini. Feng Shue'er, dia adalah tahun ini dia baru berusia 16 tahun, dan kekuatannya yang dalam, sebenarnya, setengah langkah. Jun Xuan, petik 2, tanda seru petik 2. Xia Yuanba tertegun sejenak, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun waktu yang lama. Saat ini, dia bukan lagi Xia Yuanba yang memiliki konsep level yang samar-samar, dia sangat jelas bahwa Bandu Jiangxuan yang berusia 16 tahun adalah konsep yang menakutkan. Sepertinya rumor itu benar, Tuan Guchang mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri dengan suara yang sangat pelan sehingga Xia Yuanba tidak mengerti. Sepertinya rumor itu benar. Hampir di saat yang sama, Ling Kun melirik Ye Xinghan dan mengatakan hal yang persis sama. Tentu saja itu benar. Seluruh tubuh Ye Xinghan gemetar karena kegembiraan, dan matanya terbakar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berita ini diberitahukan kepada saya oleh orang itu, bagaimana mungkin itu salah? Dan orang itu akan segera membantuku mendapatkan wanita paling sempurna ini, Tungku paling sempurna. Jika aku bisa mendapatkan dia dan 9 tubuh indah misterius yang disebutkan oleh Penatua Ling pada saat yang sama, aku akan membuang semua wanita lain tanpa ragu-ragu. Petik 2, Ye Xinghan terlihat sangat bersemangat hingga dia hampir menjadi gila. Ketika dia menyebutkan orang itu, matanya langsung menyapu sosok merah di lapangan. Hehehehe, mataku, mata Ling Kun, tidak pernah salah. Aku yakin tidak akan lama lagi Tuan Muda Istana menjadi orang yang paling berkuasa di Tianxuan, seorang kaisar yang tak tertandingi. Selamat kepada Tuan Muda Istana dulu. Ling Kun menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Kecuali Guchang, yang merupakan kaisar, 3 orang dari Tanah Suci yang sering berhubungan dengan kaisar, dan orang-orang di Sekte Phoenix Ilahi yang mengetahui rahasia Feng Shui. Tidak ada seorang pun di antara penonton yang dapat mendeteksinya, tingkat kekuatan mendalam Feng Shue'er, tapi itu cukup untuk dirasakan. Itu adalah tingkat yang sangat menakutkan, seperti istana surgawi. Sebagai perbandingan, aura Yunce yang berada di hadapannya sama lemahnya seolah dia tidak ada. Putri salju terkenal di seluruh dunia karena dia adalah satu-satunya putri dari Sekte Phoenix Ilahi, dan terlebih lagi karena penampilannya yang tiada taraf sebagai wanita tercantik di Tianxuan. Tidak ada yang berpikir bahwa kekuatannya bisa begitu menakutkan. Dan meski mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri dan merasakannya sendiri, mereka masih terpana dalam waktu yang lama, tidak bisa pulih apalagi mempercayainya. Pada saat ini, nyala api Phoenix di Feng Shui tiba-tiba padam, dan sinar kemasan di antara alisnya juga menghilang. Yunce menatapnya dengan tatapan kosong. Dia benar-benar ingin menatap matanya, dan ingin tahu apakah matanya yang mengarah padanya masih bersedia bersikap begitu lembut, percaya, dan dekat, atau apakah matanya penuh amarah, kekecewaan, dan kesedihan. Feng Shue'er tiba-tiba berbalik dengan ringan pada saat ini dan berkata kepada Feng Hengkong, "Ayah." Shue'er tiba-tiba memiliki pertanyaan, bisakah kamu meminta ayah untuk menjawabnya? Feng Hengkong tertegun sejenak sesaat, lalu mengangguk perlahan, "Shue'er, hei, beritahu aku." Feng Shue'er mengangguk dan berkata dengan lembut, ayah pernah menyebutkan kepada Shue'er aturan turnamen peringkat 7 kerajaan. Jika Shue'er mengingatnya dengan benar, dalam turnamen pemeringkatan, satu negara seharusnya hanya memiliki paling banyak
Tetapi 10 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran, 10 peserta dari kerajaan Phoenix ilahi kita. Saudara Kaisar ke-14, dan saudara senior Fei Bai, semuanya telah dikalahkan di tangan dari Yun Ce, yang berarti kerajaan Phoenix suci kita telah kalah dari kerajaan Angin Biru. Lalu, mengapa kita tidak segera menyatakan bahwa kerajaan Angin Biru telah menang? Mengapa ayahku masih menginginkan Sue datang ke sini? Seluruh hadirin terdiam. Semua orang tahu tujuan kepindahan Feng Hengkong. Ini tidak ada hubungannya dengan pertarungan peringkat. Dia ingin Feng Shuer bermain karena dia ingin memulihkan kekuatan, wajah, dan martabat Sekte Divine Phoenix melalui penampilan kekuatan Feng Shuer yang menakjubkan setelah menderita kekalahan telak dalam pertarungan peringkat, garis keturunan dan pertarungan peringkat. Jika tidak, seluruh benua Tianxuan akan mengetahui bahwa setelah hari ini, garis keturunan Phoenix dari Sekte Divine Phoenix sepenuhnya dikalahkan oleh garis keturunan Phoenix lain yang muncul entah dari mana. Pada saat itu, tidak hanya 6 negara, tetapi bahkan warga Kekaisaran Phoenix ilahi secara bertahap akan memiliki keraguan yang semakin dalam. Dan Feng Shuer juga melakukannya, terungkapnya energinya yang dalam hanya dalam beberapa tarikan napas mengejutkan bahkan orang-orang di Tanah Suci, apalagi orang-orang di 7 kerajaan. Oleh karena itu, Feng Shuer sepertinya menanyakan pertanyaan yang sangat konyol, namun pertanyaan ini agak sulit dijawab. Karena akar permasalahannya adalah Sekte Phoenix ilahi menggunakan Putri Sue untuk mendapatkan kembali mukanya dengan enggan setelah kekalahan telak, bahkan dengan mengorbankan, atau dengan kata lain, harus mengungkapkan kepada dunia kartu truf yang telah mereka lindungi dan sembunyikan bertahun-tahun. Feng Hengkong tidak berbicara sejenak. Feng Ximing segera berdiri dan berkata, Shuer, alasannya sebenarnya sangat sederhana. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah dengan lembut mengangkat tanganmu untuk menjatuhkan Yun Ce. Adapun alasannya, ayah akan beritahu nanti. Meskipun pertarungan peringkat telah berakhir, dan hasilnya kita memang dikalahkan oleh Yun Ce, tapi kita harus membuktikan kepada dunia bahwa meskipun kita kalah, itu hanya karena kita. Kita belum mengirim orang terkuat, tidak peduli dalam hal kekuatan atau garis keturunan, tidak ada seorang pun di Sekte Phoenix ilahi kita yang dapat menandinginya. Feng Shuer perlahan menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan lembut, jika itu masalahnya. Shuer bersedia untuk langsung mengakui kekalahan. Kata-kata Feng Shuer menggerakkan Yun Ce dan membuat semua orang di Sekte Divine Phoenix terlihat terkejut. Feng Feiyan segera berkata, Shuer, masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ini terkait dengan kehormatan dan martabat seluruh Kekaisaran Phoenix ilahi kita. Feng Shuer berkata dengan lembut, dalam kasus Sue. Di dunia ini, Shuer sama sekali tidak mengerti mengapa hal seperti itu dikaitkan dengan kehormatan dan martabat kerajaan Phoenix Suci. Mungkinkah kehormatan itu harus menjadi kemenangan dari kemenangan atau kekalahan? Apakah martabat harus menjadi hal utama? Kekuatan yang lemah. Mengapa? Yun Ce dengan jelas mengalahkan saudara ke-14 dalam pertarungan yang adil 1 lawan 1. Saudara ke-14 kalah, tetapi 9 saudara senior yang telah setuju untuk tidak bertarung lagi bergabung untuk bertarung. Dan begitu mereka muncul, mereka sudah cukup serangan fatal. Yun Ce jelas mengalahkan kakak senior Fei Bai dan yang lainnya, tapi mengapa dia menolak untuk menyatakan bahwa dia telah menang? Sebaliknya, dia bertanya padaku, seseorang yang tidak boleh berpartisipasi dalam pertarungan peringkat yang akan datang. Phoenix dalam dirinya garis keturunan jelas bukan dari kita, mengapa kamu bersikeras menyangkalnya begitu terus-menerus? Tidak ada yang menduga bahwa Feng Shuer, yang biasanya selembut air, tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Rasanya seperti keraguan, seperti kebingungan, dan juga seperti bertanya. Feng Ximing membuka mulutnya dan berkata dengan sedikit enggan, Shuer, saudara Huang tahu bahwa kamu memiliki sifat yang paling baik hati, jadi dia mungkin berpikir bahwa kita telah bertindak terlalu jauh. Tapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Selain itu, tidak sepenuhnya pasti bahwa garis keturunannya tidak berasal dari Sekte Phoenix ilahi kita, tetapi ada sedikit kemungkinan. Tidak, Kaisar salah. Feng Shuer menggelengkan kepalanya dengan lembut, Shuer bisa membuktikannya, garis keturunannya memang bukan dari sekte kami. Petik 2, seluruh penonton tiba-tiba terkejut, dan Feng Shuer telah berbalik, mengulurkan tangannya,
telapak tangannya menghadap dahi Yunce, dan dengan kilatan api di telapak tangannya saat dia bergerak, sedikit emas tiba-tiba bersinar di tengah alis Yunce, dan kemudian dengan cepat dicat menjadi bentuk api kuning. Yunce, kuning, segel Phoenix emas. Feng Hengkong dan yang lainnya berdiri kaget, melihat tanda Phoenix emas di antara alis Yunce dengan ekspresi kaget. Suer memiliki darah dan kekuatan Phoenix yang langsung diberikan oleh Dewa Phoenix. Oleh karena itu, Suer dapat segera mengetahui apakah garis keturunan Phoenix dalam dirinya berasal dari garis Dewa Phoenix. Feng Suer berkata perlahan, Dewa Phoenix juga mengatakan bahwa tanda Phoenix emas hanya akan muncul pada mereka yang mewarisi darah Phoenix paling murni. Tanda Phoenix-nya berwarna emas, yang membuktikan bahwa darah Phoenix di tubuhnya adalah hadiah paling langsung dari darah Phoenix, bukan darah warisan. Feng Ximing menatap tanda emas di dahi Yunce dan tertegun sejenak. Suer, ini. Feng Suer menghadap kursi sekte Divine Phoenix dan berkata dengan suara seperti Yuyun, Suer tahu, Suer menentang keinginanmu, yang pasti membuatmu kecewa dan marah, tapi ada banyak hal yang Suer benar-benar tidak mengerti. Kerajaan Phoenix suci kita telah dikalahkan, Tian Xuan, orang lain dengan munculnya warisan Phoenix. Ayahku Kaisar, saudara Kaisar, bukankah ini seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan? Mengapa kamu begitu putus asa untuk menyangkal hal ini? Kamu jelas ingin melindungi kemuliaan dan martabat kerajaan Phoenix ilahi, tapi kenapa kamu harus bekerja begitu keras untuk menghancurkan mereka? Feng Hengkong membuka bibirnya dan terdiam beberapa saat. Karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Feng Suir mengucapkan begitu banyak kata sekaligus dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia, ayah yang mengira dia paling mengenal putrinya, tercengang saat ini. Suer menyukai semua yang dimilikinya dan bangga bahwa dia dilahirkan dan dibesarkan di kerajaan Phoenix Suci. Ketika dia masih sangat muda, Suer tahu bahwa kerajaan Phoenix Suci adalah negara terbesar di benua Tianxuan dan juga yang paling banyak dikunjungi, negara yang kuat. Tapi kenapa, Suer tiba-tiba merasa bahwa tanah airnya sangat kecil hari ini, sangat kecil. Petik 2. Kompetisi peringkat 7 kerajaan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setiap saat, itu adalah kerajaan Divine Phoenix. Kali ini, negara Phoenix suci kita dikalahkan oleh negara Angin Biru. Negara Angin Biru menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Phoenix suci. Meskipun Phoenix suci dikalahkan, itu tidak berarti bahwa Phoenix ilahi telah menjadi lebih lemah. Tetapi di antara 6 negara, seseorang yang bisa. Orang yang mengalahkan Phoenix ilahi bukan hanya terobosan bagi kerajaan Angin Biru, tetapi juga terobosan bagi ketujuh kerajaan di alam misterius dunia. Bukankah ini sesuatu yang harus dibanggakan oleh semua praktisi mistik? Terus terang mengakui kekalahan dan mengumumkan pemenangnya kepada dunia, bukankah ini perilaku yang paling pantas dan normal untuk negara besar dan bermartabat? Kakak, senior Fei Bai dan 9 orang lainnya mengepung Yunce, dan serangan mereka berakibat fatal sejak awal. Ketika Yunce mengalahkan mereka, dia dapat dengan mudah membunuh mereka, tapi dia tidak melakukan ini. Tapi tidak ada seorang pun dari kami di Divine Phoenix yang pergi untuk mengucapkan terima kasih, tetapi terus mempersulit. Dalam hal kemurahan hati dan kemurahan hati, Divine Phoenix benar-benar kalah dari Chang Feng, dan bahkan martabatnya juga hancur. Saya benar-benar kehilangan diri saya sendiri. Mulut sekte Divine Phoenix adalah terbuka lebar, dan tidak ada yang bisa berbicara. Yunce menatap kosong pada Feng Suir, juga terdiam untuk waktu yang lama. Kekuatan sekte Phoenix ilahi kita berasal dari warisan Phoenix. Tanpa restu Phoenix, tidak akan ada sekte Phoenix ilahi hari ini. Setiap murid Phoenix kita harus memiliki hati yang paling saleh dan bersyukur. Yun garis keturunan C juga berasal dari Phoenix yang masih merupakan pewaris paling langsung dari roh Phoenix. Tapi kenapa? Yang terpikirkan adalah menyangkalnya dengan cara apapun, dan juga ingin menggunakan cara yang kejam untuk menghapusnya, daripada memperlakukannya sebagai klan yang memiliki hubungan darah, saling mendukung dan membantu untuk bersama-sama melanjutkan dan meneruskan garis keturunan dan kekuatan roh Phoenix. Keegoisan semacam ini membuat Suer tidak dapat melihat kemuliaan dan martabat, dan hanya membuat Suer aneh dan takut. Bab 450. Ayah, tetua pertama, kakak kekaisaran. Mungkin, Suer terlalu naif untuk memahami duniamu. Di dunia yang Suer ketahui, kamu benar-benar salah. Kerajaan Phoenix Suci adalah penguasa ketujuh negara. Dalam pemahaman Sue,
sikap Tuan harusnya menakjubkan, bukan hanya menakutkan. Suer juga tidak memahami kemuliaan dan martabat yang Anda inginkan. Kemuliaan dan martabat yang dipahami Suer bukanlah untuk Anda, kekuatan yang dijunjung orang-orang adalah kemurahan hati yang menoleransi segala hal, persaudaraan yang memberi manfaat bagi dunia, dan pengampunan serta kebaikan yang menoleransi semua sungai. Jadi, jika ayahku ingin Suer mengalahkan Yun Ce, Feng Suer menghadapi Yun Ce, dia berkata dengan lembut, Suer, akui kekalahan. Semua orang di Sekte Divine Phoenix saling menatap dengan kaget. Jika kata-kata ini diucapkan oleh murid Phoenix lainnya, bahkan jika orang ini adalah Feng Siluo, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Bahkan Feng Hengkong akan sangat marah sehingga dia akan langsung menyerbu. Tetapi orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah Putri Salju, belum lagi ada yang menunjukkan kemarahan, bahkan tidak ada yang berbicara untuk membalas. Namun, meskipun kata-katanya adalah pertanyaan retoris kepada Sekte Divine Phoenix, dia juga menggunakan caranya sendiri untuk benar-benar menjaga martabat Sekte Divine Phoenix, yang sepenuhnya diinjak-injak oleh Yun Ce hari ini. Pelepasan energinya yang dalam beberapa tarikan napas terakhir mengejutkan dunia dan membuktikan kepada dunia betapa kuatnya generasi muda Sekte Phoenix Ilahi berada pada puncaknya. Kata-kata pertanyaannya juga menunjukkan upayanya sebagai Putri Phoenix Ilahi untuk mempertahankan sebuah negara yang dominan. Keadilan dan kemurahan hati membuat Tian Xuan tidak lagi merasa diejek dan diejek terhadap Sekte Phoenix Suci setelah pertandingan peringkat ini. Seluruh tempat sunyi, dan kemudian, tepuk tangan sporadis terdengar, dan kemudian seperti api padang rumput, dengan cepat menyebar ke setiap sudut tempat itu. Tepuk tangan dan sorak-sorai sama kerasnya dan memekakkan telinga seperti guntur, intensitasnya melebihi sebelumnya semua. Dan di antara mereka, hampir semua Divine Phoenix Mystics disertakan. Meskipun mereka adalah warga Phoenix Ilahi, Putri Sue menentang keinginan Kaisar Phoenix Ilahi, mempertanyakan tindakan kekaisaran Phoenix Ilahi dengan kata-katanya yang halus, dan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan Chang Feng Yun Ce di depan semua orang di dunia. Namun tak satu pun dari mereka yang merasa marah atau malu. Sebaliknya, mereka merasakan rasa kagum bahkan bangga yang merasuk ke dalam jiwa mereka. Semua orang yang hadir mengenal Putri Salju legendaris lagi hari ini. Mereka tidak cukup beruntung untuk melihat wajah asli Putri Salju, namun mereka melihat bakatnya yang tak tertandingi dan hatinya yang murni dan tanpa celah seperti es dan salju. Sangat sulit untuk tidak mengaguminya. Guchang menghela nafas, satu-satunya tubuh dewa di Tian Xuan, tetapi juga memiliki pikiran seperti kristal es. Saya tidak tahu apakah ini keberuntungannya, atau kemalangan. Untuk waktu yang lama, dan suaranya hampir menembus langit, Yun Ce dan Feng Suer saling berhadapan, dan akhirnya, Yun Ce berbicara, Suer, maafkan aku terlalu banyak berbohong padamu, kamu seharusnya sangat kecewa padaku. Dengan lembut, Feng Suer menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa menyalahkan saudara Yun? Sebenarnya, saya juga menipu saudara Yun tentang sesuatu. Petik 2. Kamu menipu saya. Yun Ce terkejut. Feng Suer mengangguk ringan. Sebenarnya, saya tahu bahwa saudara Yun bukan dari Sekte Phoenix Ilahi sejak awal, dan saya juga tahu bahwa nama saudara Yun tidak asli. Dari Feng Juya jatuh adalah bukan alasan yang dikatakan saudara Yun. Mata Yun Ce bergetar. Kapan? Ketika saya mengajari saudara Yun teknik umum. Feng Suer menjawab, pada saat itu, ketika saudara Yun sedang berlatih teknik umum, tanda Phoenix emas muncul di antara alisnya. Saat itu, aku mengetahuinya, karena tanda Phoenix emas hanya bisa muncul jika diberikan oleh darah Phoenix yang paling murni. Terlebih lagi, ayah Lian apa yang Kaisar dan yang lainnya tidak tahu adalah itu untuk segel Phoenix emas muncul. Darah Phoenix murni hanyalah salah satu faktor yang diperlukan, dan kekuatan sumber Phoenix dan jiwa Phoenix juga harus diberikan. Yun Ce, jadi, aku tahu pada saat itu, saudaraku Yun bukanlah anggota dari Sekte Divine Phoenix, tapi pewaris Dewa Phoenix lainnya. Dan apa yang diberikan kepadanya adalah warisan jiwa Phoenix dan kekuatan sumber yang hanya bisa dimiliki Dewa Phoenix sekali dalam hidupnya. Seperti apa mungkin, daya tarik jiwa Phoenix dan kekuatan sumber juga merupakan salah satu alasan mengapa saya begitu ingin percaya dan dekat dengan saudara Yun. Lalu mengapa Anda bersedia membiarkan saya tinggal di sana untuk menyembuhkan, dan terus ajari aku Phoenix World Ode? Pikiran Yun Ce menjadi bingung. Dia merasa bersalah karena menipu Feng Suer,
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Shui telah mengetahui segalanya sejak lama, tetapi dia tidak pernah mengekspos dia. Karena saya tahu bahwa penyembunyian dan penipuan saudara Yun terhadap saya tidak disengaja. Saya semakin merasa bahwa kebaikan saudara Yun kepada saya adalah tulus. Diberikan satu-satunya warisan oleh Tuan Feng Shen juga membuktikan bahwa saudara Yun He pasti bukan orang jahat. Oleh karena itu, jika saudara Yun ingin mempelajari World Ode of the Phoenix, tentu saja saya bersedia, dan saya sangat senang untuk mengajari saudara Yun. Saudara Yun adalah penerus garis keturunan Phoenix, dan World Ode of the Phoenix adalah apa yang harus dilakukan saudara Yun sendiri. Saudara Yun telah menipu saya, dan saya selalu menyembunyikannya dari saudara Yun. Jadi, kita seimbang, kan? Feng Yuliuli sedikit gemetar. Meskipun Yun Che tidak bisa melihat wajahnya, Anda bisa merasakan dia tersenyum dengan lembut. Teriakan di lapangan akhirnya mulai turun. Feng Shui menatap mata Yun Che dengan matanya yang murni, dan berkata dengan sangat lembut namun tegas, "Saya akan selalu mengingat kebaikan saudara Yun kepada saya. Saya akan selalu mengingat saudara Yun. Anda telah berjanji kepadaku, dan akan mengingat apa yang kukatakan kepada saudara Yun. Aku, Feng Shui, tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti saudara Yun." Teriakan itu benar-benar berhenti, dan Feng Shui juga berbalik. Yun Che, dengan semua orang menonton, kembali ke sisi Feng Hengkong. "Ayah, maafkan aku, Suir telah mengecewakanmu." Feng Suir berdiri di depan Feng Hengkong dan berkata dengan lembut. Feng Hengkong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan sedih. Tidak ada rasa bersalah dalam ekspresinya, tapi ekspresi kesusahan di wajahnya, bagaimana bisa? "Ayahku melakukan kesalahan dalam banyak hal hari ini. Seharusnya ayahku yang membiarkan Sue down." Itu benar, beberapa kata-kata Sue juga membuat ayahku merasa seperti dia tercerahkan. Feng Hengkong mengalihkan pandangannya dan menatap Yun Che di atas panggung. Dadanya naik dan turun sedikit, lalu dia mengerutkan kening dan mengumumkan secara langsung, "Yun Che, dalam pertarungan terakhir kompetisi peringkat ini, Kekaisaran Phoenix Suci kami telah dikalahkan olehmu, Chang Feng, dan kami yakin akan kekalahan kami. Soal garis keturunan Phoenix memang benar, kesalahpahaman kami. Sebagai Kekaisaran Phoenix Ilahi, saya berjanji, setelah hari ini, saya tidak akan pernah menargetkan Anda karena garis keturunan Anda. Karena kami berdua berasal dari garis keturunan Phoenix, jika Anda bersedia bergabung dengan Sekte Phoenix Ilahi, saya juga akan menyambut Anda. Sekarang, saya umumkan bahwa negara ke-397, pemenang akhir pertarungan peringkat, Negara Angin Biru, sesuai janji, Negara Angin Biru, yang menempati peringkat pertama dalam peringkat ini, dan negara Heisha, yang peringkat ketiga, besok bisa memilih 3 orang untuk menemani kita, Sekte Phoenix Ilahi. Jelajahi bahtera misterius kuno. Wow, tanda hubung. Seluruh arena tiba-tiba bersorak-sorai. Ini bukan hanya sorak-sorai dari Kerajaan Angin Biru, tapi juga seruan dari semua 6 negara. Karena insiden bahtera Suan kuno, bidang kompetisi peringkat ini dipadatkan menjadi hari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasang surut, liku-liku, guncangan, dan hasil kompetisi pemeringkatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Chang Feng terlemah mengalahkan Divine Phoenix terkuat, dan dia masih mengalahkan 10 orang lawan dengan kekuatan 1 orang. Munculnya pewaris Phoenix lainnya, mitos pertempuran Bumi Suan dengan Wang Suan. Tuan yang berusia 18 tahun, Kaisar setengah langka berusia 16 tahun, semua yang ada di pertandingan peringkat ini adalah ditakdirkan untuk menimbulkan sensasi di Tianshuan. Masuki catatan sejarah, terutama nama Yun Che, yang ditakdirkan menjadi protagonis masa depan benua Tianshuan, juga akan tersebar ke seluruh dunia setelah hari ini. Dengan Feng Hengkong secara pribadi mengumumkan hasil akhirnya, kompetisi peringkat ini sekarang telah berakhir. Xia Yuanba dengan cepat bergegas maju dan menarik Yun Che ke sisi Master Gu Chang, berbicara dengan tidak jelas karena kegembiraan. Di antara penonton, para praktisi dari seluruh dunia juga mulai meninggalkan panggung dengan tertib di bawah bimbingan para murid Phoenix. Detak jantung Ling Jie masih naik turun dengan hebatnya dan tidak bisa ditenangkan. Ia mengatupkan tangannya, wajahnya memerah, dan berkata dengan penuh semangat, "Keputusanku sungguh bijaksana. Kakak tertuaku tidak bersamaku. Bersama-sama, itu hanyalah kerugian terbesar dalam hidupnya. Ya, saya sepenuhnya setuju dengan ini."
Hua Minghai mengangguk. Saat dia hendak melangkah keluar dari arena, matanya tiba-tiba berbalik dan mendarat langsung pada Ye Xinghan di arah lain. Ye Xinghan, pada saat itu, kilatan kebencian yang menusuk muncul di matanya. Kebencian orang tuaku, kebencian terhadap klan yang sudah mati. Bahkan jika aku harus hancur berkeping-keping. Suatu hari nanti aku akan memintamu untuk membayar hutang darah Istana Matahari dan Bulan. Hua Minghai mengertakkan gigi dan diam-diam melafalkan di dalam hatinya apa yang dia rasakan secara mendalam di dalam hatinya. Sumpah darah di jiwanya. Sebelumnya, istrinya Ru Xiaoya terinfeksi racun dingin dari Istana Matahari dan Bulan, dan seluruh energinya terfokus pada upaya mati-matian untuk menyelamatkan nyawa Ru Xiaoya. Sekarang, racun dingin Ru Xiaoya telah teratasi, dan tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Hari ini, saya melihat orang-orang di Istana Matahari dan Bulan lagi dengan mata kepala sendiri, dan kebencian yang tertahan di hati saya seperti gunung berapi yang sudah lama terdiam, seperti ledakan total. Ye Xinghan dengan malas bangun ketika tiba-tiba, perasaan dingin yang aneh datang dari belakang. Dia langsung melihat ke belakang dan melirik ke belakang dengan mata dinginnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia memalingkan muka, menyipitkan matanya, dan melihat ke kursi Sekte Divine Phoenix. Setelah matanya menyentuh seseorang sebentar, senyuman penuh makna muncul di wajah mereka pada saat yang bersamaan. Bab 450 berakhir. Bab 450. Ayah, tetua pertama, kakak kekaisaran. Mungkin, Suer terlalu naif dan naif untuk memahami duniamu. Di dunia yang Suer ketahui, kamu benar-benar salah. Kerajaan Phoenix Suci adalah penguasa ketujuh negara. Dalam pemahaman Sue, sikap Tuan harusnya menakjubkan, bukan hanya menakutkan. Suer juga tidak memahami kemuliaan dan martabat yang Anda inginkan. Kemuliaan dan martabat yang dipahami Suer bukanlah untuk Anda, kekuatan yang dijunjung orang-orang adalah kemurahan hati yang menoleransi segala hal, persaudaraan yang memberi manfaat bagi dunia, dan pengampunan serta kebaikan yang menoleransi semua sungai. Jadi, jika ayahku ingin Suer mengalahkan Yun Ce, Feng Suer menghadapi Yun Ce, dia berkata dengan lembut, Suer, akui kekalahan. Semua orang di Sekte Divine Phoenix saling menatap dengan kaget. Jika kata-kata ini diucapkan oleh murid Phoenix lainnya, bahkan jika orang ini adalah Feng Siluo, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Bahkan Feng Hengkong akan sangat marah sehingga dia akan langsung menyerbu. Tetapi orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah Putri Salju. Belum lagi ada yang menunjukkan kemarahan, bahkan tidak ada yang berbicara untuk membalas. Namun, meskipun kata-katanya adalah pertanyaan retoris kepada Sekte Divine Phoenix, dia juga menggunakan caranya sendiri untuk benar-benar menjaga martabat Sekte Divine Phoenix, yang sepenuhnya diinjak-injak oleh Yun Ce hari ini. Pelepasan energinya yang dalam beberapa tarikan napas terakhir mengejutkan dunia dan membuktikan kepada dunia betapa kuatnya generasi muda Sekte Phoenix Ilahi berada pada puncaknya. Kata-kata pertanyaannya juga menunjukkan upayanya sebagai Putri Phoenix Ilahi untuk mempertahankan sebuah negara yang dominan. Keadilan dan kemurahan hati membuat Tian Xuan tidak lagi merasa diejek dan diejek terhadap Sekte Phoenix Suci setelah pertandingan peringkat ini. Seluruh tempat sunyi, dan kemudian tepuk tangan sporadis terdengar, dan kemudian seperti api padang rumput, dengan cepat menyebar ke setiap sudut tempat itu. Tepuk tangan dan sorak-sorai sama kerasnya dan memekakkan telinga seperti guntur, intensitasnya melebihi sebelumnya semua. Dan di antara mereka, hampir semua Divine Phoenix Mystics disertakan. Meskipun mereka adalah warga Phoenix Ilahi, Putri Sue menentang keinginan Kaisar Phoenix Ilahi, mempertanyakan tindakan kekaisaran Phoenix Ilahi dengan kata-katanya yang halus, dan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan Chang Feng Yun Ce di depan semua orang di dunia. Namun tak satu pun dari mereka yang merasa marah atau malu. Sebaliknya, mereka merasakan rasa kagum bahkan bangga yang merasuk ke dalam jiwa mereka. Semua orang yang hadir mengenal Putri Salju legendaris lagi hari ini. Mereka tidak cukup beruntung untuk melihat wajah asli Putri Salju, namun mereka melihat bakatnya yang tak tertandingi dan hatinya yang murni dan tanpa celah seperti es dan salju. Sangat sulit untuk tidak mengaguminya. Guchang menghela nafas, satu-satunya tubuh dewa di Tian Xuan, tetapi juga memiliki pikiran seperti kristal es. Saya tidak tahu apakah ini keberuntungannya, atau kemalangan. Untuk waktu yang lama, dan suaranya hampir menembus langit, Yun Ce dan Feng Suer saling berhadapan, dan akhirnya, Yun Ce berbicara, Suer,
maafkan aku terlalu banyak berbohong padamu, kamu seharusnya sangat kecewa padaku. Dengan lembut, Feng Shuer menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa menyalahkan saudara Yun? Sebenarnya, saya juga menipu saudara Yun tentang sesuatu. Petik 2. Kamu menipu saya. Yun Ce terkejut. Feng Shuer mengangguk ringan. Sebenarnya, saya tahu bahwa saudara Yun bukan dari sekte Phoenix Ilahi sejak awal, dan saya juga tahu bahwa nama saudara Yun tidak asli. Dari Feng Juya jatuh, adalah bukan alasan yang dikatakan saudara Yun. Mata Yun Ce bergetar. Kapan? Ketika saya mengajari saudara Yun teknik umum. Feng Shuer menjawab, pada saat itu, ketika saudara Yun sedang berlatih teknik umum, tanda Phoenix emas muncul di antara alisnya. Saat itu, aku mengetahuinya, karena tanda Phoenix emas hanya bisa muncul jika diberikan oleh darah Phoenix yang paling murni. Terlebih lagi, ayah Lian apa yang Kaisar dan yang lainnya tidak tahu adalah itu untuk segel Phoenix emas muncul. Darah Phoenix murni hanyalah salah satu faktor yang diperlukan, dan kekuatan sumber Phoenix dan jiwa Phoenix juga harus diberikan. Yun Ce, jadi, aku tahu pada saat itu, saudaraku Yun bukanlah anggota dari sekte Divine Phoenix, tapi pewaris Dewa Phoenix lainnya. Dan apa yang diberikan kepadanya adalah warisan jiwa Phoenix dan kekuatan sumber yang hanya bisa dimiliki Dewa Phoenix sekali dalam hidupnya. Seperti apa mungkin, daya tarik jiwa Phoenix dan kekuatan sumber juga merupakan salah satu alasan mengapa saya begitu ingin percaya dan dekat dengan saudara Yun. Lalu mengapa Anda bersedia membiarkan saya tinggal di sana untuk menyembuhkan, dan terus ajari aku Phoenix World Ode? Pikiran Yun Ce menjadi bingung. Dia merasa bersalah karena menipu Feng Shuer, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Shuer telah mengetahui segalanya sejak lama, tetapi dia tidak pernah mengekspos dia. Karena saya tahu bahwa penyembunyian dan penipuan saudara Yun terhadap saya tidak disengaja. Saya semakin merasa bahwa kebaikan saudara Yun kepada saya adalah tulus. Diberikan satu-satunya warisan oleh Tuan Feng Shen juga membuktikan bahwa saudara Yun pasti bukan orang jahat. Oleh karena itu, jika saudara Yun ingin mempelajari World Ode of the Phoenix, tentu saja saya bersedia, dan saya sangat senang untuk mengajari saudara Yun. Saudara Yun adalah penerus garis keturunan Phoenix, dan World Ode of the Phoenix adalah apa yang harus dilakukan saudara Yun sendiri. Saudara Yun telah menipu saya, dan saya selalu menyembunyikannya dari saudara Yun. Jadi, kita seimbang, kan? Feng Yuliuli sedikit gemetar. Bersambung.